Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sholih dan sholihah? Kali ini kita akan belajar mapel PAI dengan tema kisah tauladan Rasulullah. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang ke-25 atau Nabi yang terakhir. Sejak kecil, Rasulullah dalam kandungan sudah menjadi yatim. Dan ketika anak-anak, Rasulullah ditinggal oleh ibunya. Jadi sejak kecil sudah yatim piatu. Karena yatim piatu itulah Nabi memiliki sifat yang suka merawat dan mendidik dan mencintai anak-anak yatim. Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Saking terkenalnya sifat jujurnya ini, Nabi diberi gelar Al-Amin. Sifat jujur ini sudah terlihat sebelum beliau menjadi Rasul. Ada sebuah cerita ketika Rasul ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad oleh kaum-kaum kafir Quraisy. Bagaimana ceritanya? Yuk kita perhatikan cerita berikut ini. Pada saat pemugaran Ka'bah, 4 kabilah Quraisy bertikai. Mereka berselisih menentukan kabilah mana yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Setiap kabilah merasa lebih mulia dan lebih berhak melakukan seremoni bergengsi ini. Tak kunjung disepakati, 4 kabilah ini nyaris bentrok angkat senjata. Muhammad muda kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam mendamaikan pertikaian. Muhammad menawarkan solusi cerdas. Beliau melepas sorban dan menghamparkannya di tanah. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di atas hamparan sorban, lalu mempersilahkan para tokoh kabilah di Mekah untuk memegang ujung sorban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama ke tempatnya semula. Sebuah win-win solution yang cerdas dan damai. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah. Rasulullah sangat sayang sekali kepada anak yang lebih kecil. Yang kedua, Rasulullah juga sangat patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga, Rasulullah sangat mencintai kepada masyarakatnya dan kaumnya. Ada cerita ketika pada zaman jahiliyah, para penduduk Mekah sangat tidak menghargai kaum wanita atau perempuan. Tetapi Rasulullah sangat mencontohkan bahwasannya perempuan wajib dihormati. Dan Nabi mencontohkan ketika menggendong putrinya Fatimah sambil tawaf. Itulah salah satu contoh Rasulullah untuk menghormati kaum wanita yang ketika pada zaman jahiliyah wanita tidak ada yang pernah dihargai. Selain itu, Rasulullah sangat menganjurkan untuk tidak pernah menyakiti hati orang lain. Bahkan ketika disakiti pun Rasulullah SAW tidak pernah membalasnya. Sampai-sampai musuhnya itu masuk Islam karena sikap Rasulullah yang penyabar. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah ini bukan hanya pada hal ibadah saja seperti sholat, zakat, akan tetapi beliau sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin antara lain
sebagai berikut. 1. Rasul menganjurkan agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika wudhu. Itu namanya berlebihan atau nanti mubadir airnya. Yang kedua yaitu menganjurkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Seperti gambar di samping, yaitu kita harus merawat yang ada di lingkungan kita. Contohnya dengan menanam pohon agar lingkungan menjadi asri dan indah. Karena sifat-sifat itulah Rasulullah ini sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, atau bisa disebut sebagai Rasul rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema kisah tauladan Rasulullah yang di dalamnya ada sifat jujur Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada anak kecil, orang tua, serta masyarakat, serta yang tidak kalah pentingnya bagaimana Rasulullah juga mencintai lingkungannya. Sebelum Bu Maria akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini kita paham dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtani farzuduhu ilayya ilda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bu Maria mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.